Ya, dan untuk mengetahui perkembangan informasi mengenai jejak gembong narkoba sindikat Freddy Pratama, kami sudah terhubung bersama dengan Direktur Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Mukti Juharsa. Selamat siang, Pak Mukti. Selamat siang Mbak Ana dan Fabena. Oke, Pak Mukti mungkin bisa ceritakan Halo Mbak. awal mula terlebih dahulu Pak, bagaimana pihak kepolisian Polri bisa menemukan ataupun mendeteksi dari jaringan narkoba Freddy Pratama ini Pak? Ya, awal mulanya adalah kami dari Bareskrim dengan Dirpolda Lampung dan Polda Banten melakukan analisa terhadap barang-barang narkotika yang masuk ke wilayah Indonesia melalui modus Cina. Setelah itu kami temukan suatu alat komunikasi yang sulit untuk dijangkau oleh pihak keamanan, dan setelah mengetahui semua makanya kita membuat Satgas yang dengan sandi Satgas Escobar yang melibatkan beberapa Polda untuk melakukan penangkapan dan menerapkan TPPU kepada kasus Freddy Pratama ini. Pak Mukti, informasi yang kami dapatkan memang Freddy ini sudah diburu dari tahun 2014, itu betul Pak? Ya betul Mbak, dari 2014 Freddy Pratama adalah melarikan diri ke Malaysia, ulangi ke Thailand, dan dia sudah mengendalikan peredaran narkoba yang di Indonesia melalui Thailand. Dan di mana sistem keuangannya pun juga digunakan di daerah melalui Malaysia, dengan kaki-kakinya ada di daerah Jawa dan daerah Sulawesi Selatan Mbak. Oke, sebelumnya juga kami dapat informasi kalau sejak beberapa tahun lalu soal Freddy Pratama ini pihak kepolisian juga sudah mendapatkan laporan, ada ratusan laporan yang didapatkan berkaitan dengan jaringan narkoba dari Freddy ini Pak. Ya betul Mbak, dari tahun 2020 sampai 2023 kita sudah menganalisa ada 448 laporan polisi yang dikembangkan dengan modus operandi yang sama, yaitu menggunakan packaging atau bungkusan teh Cina dan jalur komunikasi melalui BlackBerry Messenger, Mbak. Pak Mukti, tadi sempat dikatakan bahwa Freddy ini sempat berada di Thailand, kemudian Malaysia, begitu. Artinya apakah pihak kepolisian ini bersinergi juga, bekerja sama dengan pihak kepolisian dari wilayah masing-masing tersebut? Betul Mbak, kita melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian Malaysia dan kepolisian Thailand, di mana jalur penulisan Freddy dan pernah ke Malaysia dan pernah ke Thailand. Jadi hanya dua jalur ini yang dilalui oleh Freddy melalui data imigrasi dari Malaysia maupun dari Thailand Mbak. Jadi kita bisa mengetahui bahwa Freddy juga mengandalkan dari Malaysia juga dari Thailand. Namun juga kaki-kaki Freddy seperti K dan J itu juga ada di Malaysia yang berhasil kita tangkap keduanya dan dibawa ke Jakarta, Pak. Okay. Pak, kalau mengenai adanya selebgram dan juga kasat narkoba yang ikut terlibat, itu informasinya seperti apa, Pak? Ya, kalau selebgram betul, Mbak. Dia adalah suaminya daripada salah satu napi di Nusa Kambangan. Dengan bantuan Dirjen Lapas, maka kita bisa pinjam napi tersebut untuk diinterogasi. Hasil interogasi menyatakan bahwa semua keuangan dia pernah melakukan kerjasama atau pembelian narkotika bentuk teh Cina kepada Freddy Pratama, dan keuangannya diatur oleh istrinya. Makanya istrinya kita kenakan pidana TPPU untuk kasus ini, Mbak. Oke. Pak, untuk saat ini sudah diidentifikasi lokasi Freddy Budiman di mana? Karena informasi juga ya kami dapatkan ya Pak, Freddy Pratama ini sudah melakukan operasi plastik. Apa itu betul, Pak? Betul Mbak, kita sudah dapat foto baru juga untuk Freddy Pratama bahwa yang bersangkutan telah merubah mukanya melalui operasi plastik, ya. Dan kita sudah kerjasama dengan polisi Thailand dan embassy Thailand. Kalau Freddy Pratama melalui jalur resmi itu nggak mungkin keluar dari Thailand, karena kita telah memberikan notice kepada Freddy Pratama dengan bantuan Interpol dan Hubinter. Jadi mungkin Freddy Pratama bisa keluar Thailand dengan jalur-jalur gelap atau jalur-jalur siluman, Mbak. Oke. Melihat jaringan dari Freddy Pratama ini kan cukup besar ya Pak. Ada informasi yang menyebutkan bahwa kaki tangan dari Freddy Pratama ini merupakan kasat narkoba Pak, yang tadi memang sudah disampaikan. Nah, ini pendalaman terhadap kasat narkoba ini bagaimana Pak? Ada pihak kepolisian yang juga ikut terlibat? Iya Mbak, betul. Untuk kasat narkoba mantan Kapolres Lampung sudah kami proses Mbak, pidananya maupun etiknya. Ya, sementara dia sedang hukuman untuk pidana narkobanya di daerah di Lampung, Pak. Perannya adalah sebagai kurir atau pembantu si
saudara K ini yang Papua Barat untuk meloloskan barang dari daerah Sumatera ke Jawa, Mbak. Oke. Lantas Pak, untuk Freddy sendiri kan dijerat juga dengan pasal TPPU. Apa saja kemudian yang menjadi tempat pencucian uang bagi Freddy Pratama ini? Ya, jadi semua aset-asetnya itu diberikan kepada kakak-kakaknya dan bapaknya, Mbak. Dan mungkin ada seorang lagi nanti akan kita urus telusuri, ya, bahwa jaringan Freddy Pratama juga menitipkan semua aset-asetnya kepada keluarga dan para teman dekatnya, Mbak. Alhamdulillah perkembangan terbaru hari kemarin kita telah menyita sebanyak 500.000 dolar Sing dan 400.000 rupiah, 400 juta dari uang rupiah. Jadi totalnya 1,2 berhasil dari cita-cita dari rumah saudara S, Mbak, yang merupakan jaringan pertama. Kemarin sudah kita bongkar, kita geledah, dan kita mendapatkan BB lagi baru yaitu 1,2 M, Mbak, dari rumahnya saudara S, Mbak. Oke, apakah Freddy Pratama ini juga menyamarkan uang narkobanya, Pak, melalui TPPU ini? Betul, Mbak, dia menyalurkan melalui bapaknya, Mbak, digunakan untuk usaha-usaha tempat karaoke, hotel, restoran, dan lain sebagainya, Mbak. Dan ada juga tanah-tanah yang dibeli oleh bapaknya sebagai aset daripada pencucian uang yang dilakukan oleh Freddy Pratama kepada bapak Pratama terhadap uang narkoba tersebut, Pak. Dan bapaknya pun juga sudah kami proses dan berkasnya sudah di kejaksaan, ya insya Allah dapat segera untuk P21, Mbak. Oke, Pak Ambukti, jika pihak kepolisian saat ini masih memburu Freddy Pratama, lantas saat ini sudah diamankan berapa orang? Termasuk tadi anggota kepolisian juga sudah diamankan ya, ditetapkan kode etiknya, kemudian dan sebagainya. Ya, tersangkanya masih 39 orang, Pak. Cuma kemarin kita melakukan penggeledahan ke rumah saudara S yang merupakan salah satu tersangka yang masih buron. Didapatkanlah uang sebanyak 1,2 M kembali di berangkas rumah saudara S, Mbak. Operasi dari penangkapan jaringan Freddy Pratama ini kan disebut dengan nama Sandi Operasi Escobar, Pak. Dan Freddy Pratama ini juga mendapatkan sebutan sebagai Escobar Indonesia, dapat julukan itu. Kenapa Freddy Pratama mendapat julukan seperti itu? Ya, karena Freddy Pratama menguasai peredaran sabu dan ekstasi yang cukup besar masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur Sumatera dan jalur Kalimantan, di mana di Kalimantan kaki tangan Freddy Pratama bersinyal A dan di Jawa bersinyal K, di mana semua narkoba jenis T Cina yang masuk sebanyak kurang lebih 10 ton selama 3 tahun terakhir ini semua adalah pekerjaan daripada jaringannya Freddy Pratama, Mbak. Oke. Pak Bukti, kalau dilihat ini mungkin pihak polisian adakah informasi mengenai berapa persen kemudian yang dia kuasai mengenai peredaran narkoba di Indonesia, mengingat yang dikumpulkan saja selama 3 tahun sudah mencapai 10 ton? Ya, berdasarkan PPTK, Mbak, bahwa perputarannya selama 2009 tuh ada 51 T. Dia cukup besar sekali, Bang, perputaran daripada sindikat Freddy Pratama di Indonesia ini, Pak. Ini merupakan sindikat terbesar atau nomor 1 di Indonesia yang berhasil kita bongkar, Mbak. Oke, Freddy Pratama ini juga masuk ke lapas juga nggak, Pak? Enggak, Mbak, enggak. Kita hanya jalurnya adalah melalui kaki-kakinya yang di luar semua, Mbak. Oke. Begitu. Lantas Cuma yang untuk kaki-kaki yang peredarannya, ketangkap Pak, inilah yang juga kita kembangkan. peredarannya kemana saja ini, Pak? Yang sudah ditelusuri Peredarannya oleh adalah kepolisian? di daerah Sumatera, Pak. Halo? Iya. Daerah Sumatera, meliputi Sumatera dan Jawa, Kalimantan, meliputi Kalimantan, Sulawesi, di sekitarnya, Mbak. Kami juga mungkin ingin tahu, Pak, modus dia menjual ataupun mengedarkan barangnya seperti apa, Pak? Ya, modusnya dia barang ini dapat dari daerah Laos atau Myanmar, dimasukkan ke dalam Thailand, di packaging, dibungkus dalam bentuk teh Cina, lalu dikirimkan ke Malaysia. Setelah Malaysia, baru disebarkan ke Indonesia melalui jalur Sumatera dan melalui jalur Kalimantan, Mbak. Oke. Jaringan atau sindikat dari Freddy Pratama ini kan cukup besar ya. Sampai saat ini juga Freddy Pratama belum bisa ditemukan. Upaya pihak kepolisian, langkah ke depannya yang akan dilakukan untuk bisa menemukan Freddy Pratama ini apa, Pak?
Ya, tetap kita melakukan kerjasama dengan Interpol, dengan kepolisian dari Thailand dan Malaysia, ya dan imigrasi Thailand dan imigrasi Malaysia untuk mengetahui keberadaan Freddy Pratama. Oke. Tapi kita yakin bahwa yang bersangkutan masih ada di wilayah Thailand karena istri adalah orang Thailand, Pak, warga negara Thailand. Oh, oke. Dan mertuanya diduga adalah kartel narkotika di daerah Thailand, Mbak. Oke, baik. Inilah maka mereka diburu oleh DIA, diburu oleh polisi-polisi di Indonesia dan Malaysia. Baik. Pak Mukti, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat Indonesia mengenai peredaran narkoba ini yang tentunya meresahkan ya masyarakat dan ini menghancurkan generasi muda. Ya, pada masyarakat jauhilah narkoba, karena narkoba itu akan merusak generasi bangsa. Tidak ada yang menguntungkan diri kita dengan makan narkoba. Hidup sehat tanpa narkoba, Mbak. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Mukti. Sekali lagi kami ucapkan selamat ya atas pengungkapan jaringan narkoba dari Freddy Pratama. Mudah-mudahan Freddy Pratama ini segera bisa diamankan oleh pihak kepolisian. Narkoba di Indonesia bisa diberantas ya, Pak? Betul. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Mukti. Selamat Amin, siang. Mbak, amin, amin. Makasih banyak, Mbak. Makasih. Selamat siang, Mbak.